Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Yang kami hormati pengurus DKM Al-Muhajirin, juga para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa menunaikan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan sebentar lagi kita akan menutupnya dengan sholat witir. Semoga amal ibadah kita sejak awal Ramadan sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan di sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah SAW sedang beriktikaf di masjid, beliau dikunjungi oleh salah seorang istrinya yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Sampai lama Safiyah radhiyallahu anha mengobrol dengan Rasulullah SAW, sampai ketika hari sudah larut, Rasulullah SAW pun terpaksa mengantarkan Safiyah ke rumahnya. Padahal kita tahu, seorang yang sedang iktikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan tidak boleh keluar dari masjid. Tapi kalau kepentingannya untuk mengantarkan keluarga ke rumah, itu dibenarkan sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Di tengah jalan, Rasulullah beserta Safiyah berpapasan dengan dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini melihat Rasulullah berjalan dengan seseorang yang berhijab. Kalau istri Rasulullah tertutup semuanya, tidak bercadar, jadi tidak kelihatan. Kedua orang sahabat tadi pun jalan meminggir, dan Rasulullah pun menegur mereka berdua, ala rislikuma, tenang saja. Innaha Safiyah, orang yang bersamaku adalah Safiyah. Para sahabat tentunya sudah paham, Safiyah adalah salah seorang istri Rasulullah SAW. Kedua orang sahabat tersebut mendengar Rasulullah mengkonfirmasi bahwa orang yang bersamanya adalah istrinya, mereka menjadi tidak enak. Mereka katakan, subhanallah, kok segitunya ya Rasulullah? Bahasa kita, ya, dalam bahasa kita. Kemudian Rasulullah jelaskan kepada dua orang sahabat tadi bahwa setan mengalir ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Dan aku khawatir setan menggoda kalian untuk bertindak yang macam-macam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita yang ada di dalam hadis ini, pertama cerita tentang iktikaf. Sebagaimana kita ketahui, di ayat-ayat puasa di surat Al-Baqarah 183 sampai 188 ada 4 poin penting yang Allah ingatkan kepada kita. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang puasa. Ini poin yang utama. Ibadah utamanya adalah puasa. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tentang Al-Quran. Yang ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, tentang doa. Dan yang keempat, yang barusan kita ceritakan tadi contohnya, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, dan janganlah kalian pergauli
istri kalian padahal kalian sedang iktikaf di masjid. Seolah-olah para sahabat sudah terbiasa iktikaf, sehingga tidak perlu lagi disinggung tentang hukum iktikaf. Yang disinggung adalah kalian ketika iktikaf di 10 malam terakhir tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalian. Ya, jadi ini 4 poin penting yang kita dapatkan di ayat puasa tentang siam, Quran, doa, dan iktikaf. Hadis yang kita kemukakan tadi adalah contoh dari amalan iktikaf yang Rasulullah SAW contohkan di 10 malam 10 akhir Ramadan. Di malam ke-20, di riwayat yang lain, di awal malam 21, berarti maghrib, Rasulullah SAW sudah check-in ke dalam masjid untuk beriktikaf. Tidak keluar-keluar dari masjidnya kecuali hanya untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan di luar masjid. Ya. BAB, BAK, makan, Rasulullah di luar. Kadang makan juga di dalam. Tapi kalau yang lainnya tentunya di luar masjid. Selebihnya Rasulullah tidak pernah keluar masjid. Sampai pernah Rasulullah SAW ketika akan membersihkan rambutnya, kepalanya, beliau hanya menyodorkan kepalanya melalui jendela di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di Masjid Nabawi dengan kamar Aisyah itu satu bersebelahan. Jadi ketika Rasulullah ini membersihkan kepalanya, beliau menyodorkan kepalanya ke kamar melalui jendela, dan Aisyah dari dalam kamarnya membersihkan kepala atau rambut Rasulullah SAW. Padahal 2-3 langkah sudah sampai ke rumah. Ya, bahasa anak-anak sekarang kepleset saja udah nyampe ke rumah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pertanda bahwa orang yang sedang iktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang memang harus dilakukan di luar masjid. Kalau dia lakukan, dia keluar masjid, misalnya untuk cari sinyal, karena ada sinyal dalam masjid, batal iktikafnya. Ya. Sayang, yang 10 hari itu batal. Berubah menjadi iktikaf biasa, bukan iktikaf 10 malam 10 hari terakhir. Ketika Rasulullah SAW iktikaf, pernah Aisyah radhiyallahu anha ikut iktikaf. Beliau malah buat kemah, memasang tenda di belakang shop, di belakang masjid. Artinya di tembok belakang ini, bukan di luar, di dalam. Beliau memasang tenda, kemah, ya, supaya hijabnya terjaga dari pandangan yang bukan mahram. Jadi Aisyah pun iktikaf 10 malam 10 hari. Sepeninggal Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 malam 10 akhir Ramadan. Padahal Rasulullah sudah tiada. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah bahwa syariat iktikaf adalah untuk kaum muslimin juga kaum muslimat, bukan hanya untuk laki-laki, untuk perempuan pun disyariatkan. Buktinya istri-istri Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup, mereka ikut iktikaf. Walaupun pernah Rasulullah terpaksa membatalkan iktikafnya di 1 Ramadan. Gara-gara apa? Saat Aisyah sudah membuat tendanya, datang istri Rasulullah yang lain, Hafsah atau yang lainnya, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, untuk minta izin ke Aisyah untuk juga ikut iktikaf mendirikan tenda di dalam masjid. Ketika 2 tenda istri Rasulullah sudah berada di masjid, yang terjadi kemudian adalah apa kira-kira?
Masing-masing istri Rasulullah rebutan agar Rasulullah menetap di tendanya. Di situ Rasulullah melihat ini suasananya kurang kondusif. Akhirnya Rasulullah batalkan iktikaf di tahun itu. Dan beliau Rasulullah SAW qadha iktikafnya di bulan Syawal, 10 hari di bulan Syawal, sebagai pengganti dari 10 akhir Ramadan. Menurut Rasulullah SAW, iktikaf di akhir Ramadan itu adalah amalan yang fadilahnya tinggi, sehingga beliau tidak mau meninggalkannya. Ketika terpaksa meninggalkannya, beliau qadha di bulan Syawal, iktikaf 10 malam 10 harinya di bulan Syawal. Itu pertanda iktikaf adalah amalan yang seharusnya kita terapkan, kita amalkan, kita laksanakan di setiap bulan Ramadan. Kita sebagai kaum muslimin ataupun kaum muslimat. Jadi kalau iktikaf saja di syari yang cuma sebentar kemudian pulang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabatnya, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendekati dan beribadah di masjid-masjid Allah. Ini ada dalilnya bahwa kaum muslimin dan juga kaum muslimat sama-sama memakmurkan masjid, khususnya di bulan Ramadan, di mana sering disampaikan ilmu-ilmu yang mungkin terluput dari pengetahuan para jamaah. Jadi fungsi dari kultur seperti ini adalah untuk mengingatkan kembali atau memberi pengetahuan bagi yang belum tahu. Kalau istri-istri sahabat di zaman itu relatif wawasan keislaman mereka yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Kalau kaum muslimat sekarang ini berdalilkan hijab bahwa yang utama bagi kaum muslimat adalah sholat di rumah, misalnya cuma itu saja yang dilihat. Apakah suami kaum muslimat di sini sudah mengajarkan wawasan keislaman kepada para istri? Jadi itu pertanyaannya. Kalau ternyata sudah, alhamdulillah, berarti sama dengan para sahabat dulu. Tapi kelihatannya enggak, karena para suami itu kurang wawasannya. Faqidu syai'in la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apapun. Jadi kehadiran kaum muslimat di masjid untuk sholat tarawih ditambah dengan kultur seperti ini, manfaatnya besar. Apalagi ada hadis yang kita kemukakan tadi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang-larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendekati masjid-masjid Allah, untuk beribadah di masjid-masjid Allah. Berarti yang masalah adalah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kayaknya sekarang sudah jarang-jarang ini terjadi. Kalau zaman dulu mungkin, zaman saya SD mungkin itu adalah kelihatan seperti itu, di mana ada pemuda dan pemudi janjiannya nanti kita ketemu tarawih ya. Kalau seperti itu fenomenanya, itu perlu dikat, perlu dilarang, jangan ke masjid. Pemudinya jangan diberi izin untuk ke masjid karena akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau yang seperti yang saya saksikan sekarang ini kayaknya ada fitnah. Jangan keras-keras, Pak. Kita bapak ini karena udah pada tua. Jadi manfaatnya besar kehadiran kaum muslimat ke masjid. Bisa beribadah dan itu
Tidak dilarang oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah menegur sahabat yang melarang-larang kaum muslimah untuk beribadah di masjid. Di satu masjid pernah ada rencana rapat sebelum Ramadan bahwa kultum sebelum witir atau di masjid itu sebelum tarawih itu ditiadakan. Wallahu alam alasannya apa. Tapi kemudian diberi pemahaman bahwa di bulan Ramadan itu banyak kaum muslimin dan muslimat yang tidak biasa ke masjid, mereka ke masjid. Jadi kalau hanya untuk sholat sayang, sekalian mereka diberi pencerahan tentang ajaran Islam, biar manfaatnya semakin bertambah dari kehadiran kaum muslimin dan muslimat di masjid saat sholat tarawih. Kalau dilihat dari dalilnya memang nggak ada, Rasulullah nggak pernah berceramah sebelum tarawih, nggak pernah. Ya Rasulullah juga tarawih cuma 2 malam, 3 malam, setelah itu tidak pernah lagi kan? Karena Rasulullah khawatir kalau itu beliau contohkan langsung, beliau menjadi imam tarawih, maka hukum sholat tarawih itu bisa wajib nantinya. Makanya Rasulullah di malam ketiga atau di riwayat yang lain di malam keempat nggak keluar lagi dari kamarnya sampai pagi. Padahal para sahabat sudah menunggu di masjid untuk bisa mengikuti sholat tarawih bersama Rasulullah SAW. Jadi manfaat dari sholat tarawih di bulan Ramadan ini ditambah dengan tausiah seperti ini adalah selain untuk kita menambah amal ibadah kita, melengkapi dan menyempurnakan amal ibadah kita di bulan Ramadan, juga untuk menambah wawasan keislaman kita. Ini fenomenanya di masjid lain ya, kalau di sini kayaknya enggak. Ya. Kalau di masjid lain banyak jamaah-jamaah yang nggak pernah kelihatan di hari biasa, kelihatan di bulan Ramadan. Kalau di sini kan enggak. Di sini udah biasa seperti ini kan. Alhamdulillah. Ya. Jadi betapa pentingnya tausiah-tausiah seperti ini sebagai pencerahan bagi umat Islam, muslimin dan muslimat. Terakhir tentang Quran di bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika berqiyamul lail di zaman itu, tarawih di zaman ini, bacaan Rasulullah sangat berkualitas. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kemudian juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sifat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau banyak menerapkan ayat-ayat Al-Quran di qiyamul lailnya. Makanya rakaatnya bisa cuma 11 rakaat karena panjangnya bacaan yang beliau terapkan. Sepanjang apa? 3 sahabat yang kita sebutkan tadi bercerita bahwa di rakaat pertama Rasulullah SAW memulainya dengan setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, dan seterusnya. Cerita Jabir ketika mengikuti sholat malam bersama Rasulullah, ini kayaknya Rasulullah akan rukuk saat ayat ke-100. Ayat ke-100 itu udah banyak kan? Berapa halaman? Tapi ternyata Rasulullah lanjut. Wah, ini kayaknya selesai Al-Baqarah, rukuk ini. Kalau tadi cuma 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau Rasulullah SAW Al-Baqarah komplit dari awal sampai akhir. Jabir bin Abdullah mengira ini pasti sujud setelah selesai surat Al-Baqarah. Ternyata lanjut surat Al-Imran. Jabir mengatakan, hampir saja aku melakukan hal yang buruk di malam itu. Maksudnya, hampir saja aku kabur pada malam itu.
karena panjangnya bacaan Rasulullah. Setelah selesai Al-Imran, lanjut surat An-Nisa. Setelah itu baru ruku. Berapa juz itu? 5 juz. 1 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, ketika rukuknya Rasulullah sepanjang berdirinya. Jadi lebih dahsyat lagi. Jadi rukuk sepanjang berdirinya 5 juz. Rukuk sepanjang 5 juz itu gimana? Itulah sekilas ya, sifat qiyamul lail Rasulullah SAW. Ya, tapi alhamdulillah itu hanya segelintir sahabat yang menyaksikan. Sengaja Rasulullah tidak mengajak semua sahabat, sehingga itu tidak menjadi dasar hukum ya, bahwa qiyamul lail harus seperti ini. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya di zaman Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab, dilaksanakanlah sholat tarawih. Tarawih jamak dari tarwih. Tarwih dari kata roha. Roha artinya rehat. 2 rakaat berhenti sejenak, kemudian lanjut 2 rakaat berhenti sejenak. Itu namanya rehat. Tarwih jamaknya tarawih. Ya, walaupun angka yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebanyak 23 rakaat plus witir. Ya. Tapi yang kita amati di sini adalah bobot bacaan Al-Qur'annya dalam sholat malam atau sholat tarawih itu dominan. Berapapun rakaatnya, bacaannya dominan. Kalau yang dicontohkan sampai sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, 1 juz dalam 1 malam. Dan itu belum ada apa-apanya dibanding sholat malamnya Rasulullah SAW. Ini sebagai cerita saja, sebagai motivasi. Ya, semoga di satu saat nanti atau di sisa Ramadan ya, atau di qiyamul lailnya ya, di Masjid Al-Muhajirin ini akan mencoba 1 malam 1 juz. Bagaimana kira-kira rasanya? Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Hasanatu minallah wa hasanatu minni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم